Happy birthday to you. Serius? Astagfirullahaladzim. Surprisein dokter tadi. The best. Demi sini. Beli kue lupa lilinnya. Kuenya baru besok. Kok ada orang-orang gini? Masih enggak kaget ya. Ada itu juga. Nanti kita ceritakan dok. Ayo kita diam dulu. Lilinnya nggak Wis. ada. Nggak apa-apa. Kueku pesenku baru besok. Ayo dong. Serius ini? Serius. Ya Allah. Kenapa kamu keringetan? Panas, pressure. Cepetan nih, ini lama ya. Kuis lagi nih. Soalnya istriku nggak pernah buat acara kayak gini. Nah. Baru ini. Siap. Di calling semua dong. Ayo. Selamat ulang tahun. Abinya. Aku nggak bisa ngomong ini. Doa udah mati dok. Belum lihat kadonya, tiup dulu. Tiup dulu. Nah, aku kemarin pasang foto body goal gitu. Angkanya gantian dong. Ganti kalau tahu ya Garu. Foto aurat lagi. Tapi Ojo bilang adik suruh pot, tiup lilinnya. Ini kuis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, mudah-mudahan selalu panjang umur. Sayang sama anak istrinya. Rezeki lancar. Panjang umur dan paling rezeki yang Amin, amin. Amin. Asik. Kadonya bikin kaget dokter. Nih, kado terspesial buat dokter. Kafenya di rumah habis ini ya. Konsulnya di rumah habis ini. Ini Minumnya sama kue. anaknya kalah sama papanya. Atau dok? Saya kayaknya. Cakep. Banyak. Thank you. Sama-sama dok. Mantap. Are you ready guys? Open the mic. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita anggap hari yang sangat spesial buat saya dan keluarga nih khususnya ya. Jadi semalam ada surprise dari istri saya, anak saya dan teman-teman saya yang hadir. Nah, nanti kita akan lihat apa sih bocorannya. Jadi saya cerita sekilas sih, saya cerita sekilas. Saat itu tanggal 24 Desember malam saya tidur, gitu kan. Saya tidur biasa seperti biasanya, istri saya juga tidur seperti biasanya gitu. Tahu-tahu sekitar jam 23.59 itu saya dibangunin oleh istri saya. Dan ternyata apa? Istri saya mengucapkan Happy birthday, gitu ya, Pak. Selamat ulang tahun untuk saya. Tetapi bukan itu sebenarnya yang kita mau sharing ke teman-teman. Ada surprise yang lebih dahsyat menurut saya. Karena apa? Saya mengiranya ini awalnya surprise dari saya tidak seperti biasanya yang tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Saya mendapatkan betul-betul surprise. Karena apa? Saya tidak berpikir istri saya akan berpikir ke surprise ini. Karena apa ya? Kita tidak menyangka gajah gitu. Paling enggak surprise-nya seperti teman-teman yang lain ya. Mungkin dari istri ngasih jam gitu kan, ngasih baju, celana, sepatu dan tas gitu kan. Ya semacam itulah. Tapi apa yang saya dapatkan dari surprise semalam istri, anak saya dan teman-teman saya yang hadir, kita akan lihat. Mah, kita tanya gitu, kenapa ngasih surprise yang ada di belakang ini kita? Ya pertama sih apa ya? Berawal dari kekecewaan sih. Kecewa. Jadi sekali ulang tahun ngasih surprise mesti selalu nggak dipakai. Terus Yang nggak dipakai ya? Terus iya apa lagi? nggak dipakai, Apa lagi? pasti nggak dipakai. Apa lagi? Itu aku gede banget bis. Terus nggak dipakai, terus apa lagi? Jadi pingin
wis awas kon yo gitu. Jadi awas kalau misalnya ada party lagi, surprise lagi, wis aku nggak bakalan ngasih. Wis kapok gak ilo. Kalau orang Jawa bilang kapok gak ilo, wis emoh lah. Kayak gitu. Terus habis itu pas anakku yang gede, anak kita, Alif ya. buah cinta kita yang pertama, itu bilang ngasih apa mah gitu. Mbolah. Mama wis gregetan mbek abimu gitu. Karena kalau setiap dibeliin hadiah itu nggak dipakai gitu ya? Iya. Atau dipakai sebentar gitu ya? Iya. Nggak terlalu lama, Terus saya taruh gitu ya? Jadi hiasan lemari. Contohnya apa yang pernah nggak dipakai? Atau Jam. dipakai sebentar? Jam tangan? Iya. Pada saat itu sih. Itu jam tangan Iya. yang connect dengan HP itu ya? Yes. Jadi ada merek tertentu. Iya. Ternyata si bapak pengen merek tertentu. Tapi bukan yang saya pakai ini kan? Oh bukan lah. Itu. Jadi Ada. ya, oke. ya namanya istri ya. Dipakai lah sebentar itu mah. Iya, cuman 1 hari, 2 hari. Dipakai itu. Dipakai kalau pas Iya, itu kan diomeli. connect dengan Android soalnya kan, Iya, gitu kan. Oke. Kalau pas diomeli kan nggak mungkin Iya, kan bapak iya, pakai iya. 2 kanan kiri kan nggak Iya, mungkin iya, kan iya. ya. Habis itu udah Apalagi? sekarang paling Jam. udah mati Jam soalnya. tangan udah. Terus apa Udah. lagi yang nggak dipakai? Tas. Oh, tas ya. Aku nyariin setengah mati tuh sama temanku, berharap si bapak suka, tapi Iya. ternyata cuma jadi koleksi dan penghuni lemari tasku. Oke, Mau tas. tak jual nggak boleh. Apalagi? Nah, baju. Oh iya, baju. Kaos ya, kaos. ya. Kaos itu Dipakai sebentar ya? pikiranku, bapak pakai, cakep lah pakai itulah, Iya, iya. seger lah. Ternyata, aduh, sekali-sekali Dipakai mengecewakan. cuma sebentar. Jadi bolak-balik ulta, wis aku nggak mau guys ngasih-ngasih, wis kapok lah. Kayak Ya gitu. itu sebenarnya bukan nggak mau pakai sih alasannya. Kadang itu yang apa ya? Apa yang selera yang kepingin gitu kadang berubah-berubah gitu. Di saat ini saya pilih warna ini, minggu depan saya pilih warna itu, tapi pada dasarnya saya paling suka adalah warna yang rada gelap seperti blue atau Pada hitam dasarnya gitu. sih memang nggak dipakai, jadi megeli. Oke, lanjut. Nah, bolak-balik ulang tahun nggak dikasih, kan aku ya juga sadar diri ya. Kok ini punya istri kok nggak bisa nyenengin suami kayak gitu Iya, iya. ya. Akhirnya rundingan sama si kakak, lah nemulah alat yang di belakang ini. Pikiranku sih waktu itu aku harus nyari gimana, nyari di salah satu toko kan, yus ngunu-nguniku Iya. kayak gitu. Nggak apa ya, wis pokoknya mengecewakan lagi. Mengecewakan. Habis Maaf, itu maaf. Kali ini hadiah ini akan aku pakai. Serius ini. ya nggak dipakai, Kalau nggak dipakai kenapa? temenan. Habis kerja tak jual. Wes. Dijual lagi hadiahnya? Yes. Oh jangan. Pasti. Kalau yang ini jangan. Pasti. Ini surprise-nya luar biasa. Pasti aku sudah dalam hati dan aku rundingan dengan tim teman-temannya yang sekarang dia lagi Sering videoin sering ya? banget, sering nampang di podcastnya, dan ini pertama kali aku nampang di sini karena aku sebenarnya nggak mau kayak gitu. Iya. Ya apa ya, jadi ya sudahlah, terjadilah. Ya sebenarnya ini kita paksa. Jadi kita paksa untuk podcast bersama tim saya, Mas Aslan gitu kan. Padahal Kita paksa karena aku tuh pengen orang tahu pertama alasannya. yang mau bikin. Jadi apa mah hadiahnya? Begitulah di belakangku, bersaudara. Nah, ini. Ini salah satu surprise dari istri, anak, dan teman-teman saya yang luar biasa. Jadi Setengah mati ini dapatinnya. Jadi ini ada mesin kopi ya, Mbak ya? Mesin Iya. kopi espresso dari istri Oke, saya. siap-siap aja kalau bapak nggak mau pakai lagi, ku jual. Dan sudah Siap. ada yang mau membeli. Oh, Kayak saya gitu. diancam. Gimana kalau nggak dipakai kan dijual? Wah, nangis gue. Ini luar biasa ya. Jadi mesin espresso Ini dari istri aku saya. ngerayu temen-temennya, pokoknya Prosesnya gimana, Mak? Coba ceritain harus gimana dapat. kok alasannya apa? Gimana prosesnya kok bisa kasih surprise hadiah mesin kopi espresso dan ini akhirnya lengkap dengan grindernya. Ini sih gini sih. Ceritanya gimana? Jadi ceritanya tuh tanggal 24 kemarin nih ya, itu aku belum dapat. Jadi udah 2 hari kita ngasih apa. Biasalah belajar dari pengalaman yang tahun lalu, yang sudah-sudah bapak kan mengecewakan banget gitu loh. Iya. Ya kan? Iya, Terus habis itu browsing, terus tanya ke anakku, oh tanya ini mah, temennya, oke lah.
Anakku nggak direspon, aku sendiri yang nelpon. Kalau sampai aku ngangkat telepon nggak diangkat nih orang, awas kau. Ini siapa? Yang telepon siapa? Nggak apa-apa, sebutin aja. Iya, Bro Edgar, makasih ya. Oh, Mas Edgar yang ditelepon. Mbak Titi, Temannya Aslan makasih juga. ya. Oh, Mbak Titi juga ya? Oh iya dong. Mbak Titi Rahma, juri Iya. kopi nasional, seorang barista. Yes. Jadi aku tuh sebenarnya sering lihat podcastnya Abi. Berarti yang dihubungi 2 orang itu ya? Iya, Nah, terus terang aja sering kan lihat aku kenal cuma 2 orang itu. Kan aku Iya, gak iya, iya. kenal. Terus? Jadi tolonglah Mbak, aku cariin. Pas itu dicariin, dapat-dapatlah sih. Aku nggak sesuai. Jangan Mbak, jangan yang itu. Dia pasti nggak pakai. Oh, berarti Cuma, ada Mbak Titi sama Edgar ngasih beberapa pilihan gambar gitu? Iya, pertama sih anakku. Mm-mm. Harga sih kopi rumahan banget. Aku no. Mesin kopi rumahan. Iya, wis pasti seperti. Kenapa no? Yang diusulkan Alif itu? Iya pasti bapak gak suka Kenapa? gitu. Kenapa? Wis pokoknya gak suka lah. Kenapa? Yo pertama sih, yo Apa jelek, murah atau apa? jelek pasti. Oh, modenya jelek. Oke. Terus murah pasti. Bapak kan suka yang nggak biasa kayak gitu. Enggak, bukannya suka yang mahal. Kalau suka yang mahal pastilah mahal itu identik dengan agak bagus kan gitu. Terus. Iya itu kan ya prinsip kita dagang ya Pak ya. Terus habis itu aku dikasih yang harga standar. Harga standar ya di atas 5-6-an lah. Awalnya gitu. Jangan Mbak. Terus? Enggak ada lagi enggak. Bilang gitu. Terus tawari ini. Ya ini nggak seberapa sih dibanding barista-barista yang lain Yeah, sih. Ini kan lumayan lah buat Yeah. Bapak yang pemula nggak punya kafe, tapi jangan bilang nyuruh saya buka apa kafe ya Pak ya. Iya. Nah, terus habis itu terus habis itu nih, pas habis ya udah Mbak, itu aja. Terus bandingin dengan yang satunya gimana? Itu sih kalau bikin rasanya lebih enak. Lah, aku kan jujur aku nggak percaya sama nggak suka sama kopi nih. Tapi demi suamiku tercinta, biar barang tuh dipakai dan Bapak nggak ngecewain gue lagi gitu ya. Oke lah. Udah. Ya udah Mbak, beliin yang itu kayak gitu. Habis itu ya udah beliin yang ini, terus setelah itu rasanya gimana Mbak? Oh, itu enak. Terus si Bro Edgar nih, guys. Ya apa Gar? Mau gak digawe mana Gar? Pas habis itu bilang gini, enggak Dok, itu pasti Dok, pasti itu oke gitu. Ya udahlah, ya wis, aku bilang gitu. Tapi dalam hati udah gini, sampai gak seneng Gar, tak lempar itu barang Gar. Tak jual dari uang lagi. Nah biasa prinsipnya. Jadi, orang istri. akhirnya? Aku kan gak mau rugi. Ngambil Ya ini. sudahlah, aku dengan apa ya jenenge wong usaha itu pasti ada hasil kan. Yeah. Ya kan Bi ya. Ya sudahlah aku kasih, pokoknya dalam hati wis aku ancang-ancang Gar, kalau nggak mau Gar kamu cariin aku penjual beli ya Gar ya, wis gitu aja. Mau dijual sih. lagi. Ya jelas lah, aku nggak mau rugi 3 kali. Ngasih hadiah Ya sambil loh. ngancam. Bapak bolak-balik Iya, gituin iya. gue gitu. Jadi ya sudahlah, habis itu jadilah tanggal 24. Si Bapak gaya, pura-pura ngorok. Udah kita bikin kejutan kan. Duh, si Edgar untung CCTV sebelahnya itu mati. Ki nanti kalau tahu si Edgar datang sama Mbak Titik lah Kak surprise lagi. Untunglah saya masuk kamar, si Bapak lagi tidur toh ngorok toh, alhamdulillah. Kita siap-siap di bawah. Ada kue nih Pak. Lilinnya nggak ada. Ya sudahlah, yang penting ini si dia sudah ada, kayak gitu. Wis, habis itu turun lah. Nah, Bapak juga gitu sih, gaya tok Bapak itu turun, nggak mau dieret-eret juga. Ya sudahlah, tak eret-eret. Wis, terjadilah, ini dia. Dan Bapak bilang, serius mah? Serius? Iya, betul. Ini dari kamu? Betul. Secara ya guys, Hektik ya, aku juga agak-agak saya tersinggung ya Pak. Surprise banget soalnya. Iya. Soalnya surprise banget. Nggak mungkin. Sangkain istrinya ini nggak bisa beliin barang kayak ginian gitu loh. Nggak gitu. Jadi kenapa aku heran dan bilang begitu kepada istri saya? Karena apa ya? Nggak mungkin lah istri saya itu memikirkan sampai ke mesin kopi kayak gini gitu kan. Makanya tadi bilang mungkin akan dibelikan jam ya, Gini sepatu aja, seperti itu gitu. Bapak berdoa, mudah-mudahan istri jadi konglomerat. Nanti tak beliin yang lebih gede dari ini. Lah, aku mau jadi konglomerat, uang SN mau jadi konglomerat gimana? Jangan bisa nyambi Pak. Bapak lah dikit-dikit. Jadi akhirnya aku alhamdulillah ini surprise banget, aku hype banget, aku surprise banget, epic banget tadi malam itu. Jadi begitu aku buka mesin kopi espresso ini, nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi jangan coba-coba bikinin aku kopi ya. Dia sendiri nggak bisa minum kopi karena pusing katanya. Pokoknya kalau bikin aku kopi, susunya yang banyak, kopinya sedikit. Jadi memang berawal
sejak aku beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu lah saat aku touring dengan teman-teman itu di Pajero gitu ya. Ya terlintas saja gitu kan, karena saking ketemunya teman-teman barista kopi yang ahli seperti Mbak Titi gitu kan, dan teman-teman barista yang lain yang sudah pernah diajak podcast sama saya. Dan saat ke Surabaya juga, ke Santino waktu itu, langsung terlintas aja kepingin beli mesin espresso karena pingin belajar ngelatih up. Belajar juga sama Mas Heri waktu itu kan, sama Topik itu Mas Nanang ada di Santino juga, ada sama yang terakhir sama Robbie Firlian, yang juara dunia ke-9 dunia dari Indonesia. Menginspirasi saya untuk saya punya mesin espresso sehingga saya bisa belajar ngelatih up. Kita akan saksikan nanti kapan-kapan akan kita video. Dan saya juga pernah ditantang buat latih up di Santino saat pameran mesin kopi Presiden GTS saat itu. Nanti ada videonya lah ya, kita ada videonya. Karena waktu itu saya dapat challenge untuk membuat latihan. Tapi seperti apa latihan saya waktu yang pertama kali. Dan dengan hadiah dari istri saya ini, dalam hati kecil saya berterima kasih kepada istri saya, luar biasa. Surprise-nya sangat surprise kali ini. Ini akan saya buat semaksimal mungkin, saya belajar bikin kopi espresso, ya kan. Ilmu-ilmu kopi yang saya dapatkan dari teman-teman saya aplikasikan sehingga saya nanti juga bisa belajar ngelatih up. Menjamu Mas Arslan, Fahmi juga kan kalau lagi podcast ini saya buatkan latih up nanti ya. 60 bisa, latih up bisa. Terima kasih. Oh ya, dan juga ternyata waktu ini kan kemarin istri saya kan dapat dibeliin ini nih sama istri saya. Tapi ternyata ada tambahan grinder kayak gini. Boleh diceritakan dong kok bisa jadi alat ada grinder ini juga? Ini lucu. Ya. Ini lucu juga. Bapak kan punya yang manual nih, aku Ya. punya yang manual. Ya, ada manual grinder. Udahlah, aku beliin yang itu dulu. Nah, aku yang punya ini manual grinder. Nah, kenapa sih aku nggak mau beli yang ini sebenarnya? Sini doang. Sekali lagi, pengalaman masa lalu, Bapak suka mengecewakan. Mengecewakan kalau dikasih hadiah gitu ya. Terus? Jadi, maulah aku. Akhirnya beliin mesin kopi aja? Iya. Nggak mau kopi beliin dulu. sepasang? Iya. Nanti tahun depan tak kasih grindernya. Berarti yang lebih mahal dari ini berarti ya? Jangan salah, nanti yang pasti lebih manual. Terus. Kayak gitu. Jadi, kalau ini dipakai, Ya. tahun depan ada surprise lagi. Kayak gitu. Jadi Terus? hati-hati. Bapak kalau nggak mau pakai, ini lihat ini nganggur, aku siap-siap ngelempar nih. Terus akhirnya kok bisa ada ini? Sudah, ini akhirnya. Makasih Bro Edgar ya. Suamiku juga dibantu dikasih surprise ini juga kayak gitu. Terus habis itu ya rodok setengah rodok urunan ini ya. Jadi maksud istri saya sudah membelikan ini, ternyata hadiahnya ini ditambahi sama Edgar, Bro Edgar, Dr. Edgar gitu ya. Iya. Untuk ditambahi, saya dibelikan hadiah khusus nih sama Edgar, ditambahi grinder. Jadi packagingnya include gitu ya, jadi include mesin espresso ini dengan hadiah grinder. hadiah dari Bro Edgar atau Dokter Edgar ke Abi. Dia syukuran jadi dokter. Oh gitu. Iya. Ya. Gitu. Jadi jangan salah, jangan ulang tahunnya saya ini. mengucapkan Ini terima kasih souvenirnya juga ini. untuk Bro Edgar yang Ya, sudah. jadi yang belum dapat segera ngasih hadiah. hubungi Dokter Edgar ya. Terima kasih ya Bro Edgar. Dan special thanks juga yang hadir tadi malam adalah Dimo ya kan. Terima kasih atas kedatangan dan surprise yang menemani tadi malam. Dan special thanks juga untuk Mbak Titi Rahma. Matur nuwun 2 jempol, 4 jempol ini kalau bisa Untuk Mbak keangkat Titi ya. ini. 4 jempol untuk Mbak Titi karena sudah membantu istri saya menghadirkan ini mesin kopi espresso. Dan juga terima kasih setelah mengajarkan ilmu-ilmu kopi sehingga nanti saya bisa mengaplikasikan ilmu itu terhadap alat ini sehingga bisa belajar. Jangan di-reject ya Mbak Titi kalau saya nelpon konsultasi belajar mesin espresso dan latte art ya. Dan teman-teman yang lain barista yang sudah pernah hadir di podcast saya, jangan bosan kalau misalnya saya telepon konsultasi untuk nanya tentang mesin kopi espresso dan membuat kopi latte art. Selagi Tapi jangan dijadiin ini gimana? istri keduanya ya Pak ya mesin Jika ini istri ya. kedua tuh gimana Nanti maksudnya? lebih merhatiin mesinnya daripada aku ya, janganlah. Jadi aku lebih banyak nongkrong di studio nanti ya gitu sama Aslan. Iya. Kalau ngedit kesini aja lah gitu kan buat latihan Iya. gitu kan. Kalau itu terjadi siap-siap aja nih. Jadi jangan sampai mengasih hadiah tapi mengesampingkan
yang ngasih hadiah lah, kayak gitulah. Ngasih hadiah model ancaman kayak gini juga. Plus ancaman hadiahnya. Oke, semoga hadiah dari istri saya yang tersayang ini bermanfaat buat saya. Terima kasih banyak, saya betul-betul surprise. Kejutannya tadi malam epic banget, jadi terima kasih. Atur nuwun yang suka Terima membantu, kasih, yang udah membantu kejutan buat Teman-teman yang sudah membantu juga. suamiku, bapak dari anak-anakku. Terima kasih ya, Ma. Oke. Boleh dong. Terima kasih banyak. Oke. Jadi sekilas cerita kenapa ada mesin kopi dan grinder di studio Albima 1208 channel. Semoga nantinya ini betul bermanfaat bagi saya dan teman-teman. Jadi terus terang saya sampai tadi bilang kalau mau buka kafe ya belum ada kepikiran sama sekali. Cuma saya suka banget dengan ilmu kopi yang sudah saya dapatkan dari teman-teman barista. Semua yang sudah saya pernah pandang podcast, semuanya menelantarkan ilmu-ilmunya luar biasa. Dan saya suka sekali. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di channel, di video-video selanjutnya di channel Albima 1208, channel bersama tim podcast saya, Arslan dan Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you ready guys? Open the mic.